Oke, jadi ini udah kayak 5 menit sebelum akadnya mulai. Penghulunya udah ada, Medi udah siap, orang-orang udah pada duduk. Tangan Bismillahirrahmanirrahim, dimudahkan ya. Jangan lupa semua. Bismillahirrahmanirrahim, dimudahkan ya. Jangan lupa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bunda-bunda fans Cut Sifa Hana Salsabila. Seperti biasanya, nek sore seperti ini Pak Agus akan menginformasikan mengenai apa saja yang terjadi di kehidupan Cut Sifa dan kegiatan rekan-rekan kerjanya Bun. Spesial untuk video sore hari ini Pak Agus ingin membaca sebuah kata-kata mutiara yang disukai oleh Cut Sifa. Terus terang, saya membutuhkan waktu 30 menit untuk bisa menenangkan hati, untuk bisa membacanya. Karena data-data yang masuk ke tempat saya sangat luar biasa sekali banyaknya. Dan semua menjurus ke satu hal. Perasaan Cut Sifa sebelum menikah. Di balik setiap pernyataan, aku tidak ingin menikah. Ada seorang gadis yang diam-diam berjuang melawan rasa takutnya. Bukan karena dia membenci cinta, tetapi karena dia takut tidak menerima cinta yang benar-benar pantas dia dapatkan. Di dalam benaknya bertanya, bagaimana jika dia berakhir dengan seseorang yang tidak pernah benar-benar melihatnya? Bagaimana jika cinta terasa seperti kewajiban, bukan sebuah pilihan? Bagaimana jika dia menjadi beban seseorang, bukan berkat bagi mereka? Bagaimana jika cinta tidak pernah terasa seperti rumah? Kata-kata mutiara yang barusan saya bacakan adalah kata-kata mutiara yang baru saja disukai oleh Cut Sifa Hana Salsabila, yang kebetulan diposting 3 hari yang lalu. Jadi Cut Sifa hanya memiliki waktu antara 3 hari yang lalu sampai hari ini. 3 hari yang lalu, tanggal 21 Juni 2025, momen pada saat Zikri Daulay datang ke acara berkudanya Cut Sifa. Jadi kata-kata mutiara ini hanya bisa disukai oleh Cut Sifa dari tanggal 21 sampai sekarang. Dan maknanya adalah sebuah perasaan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang sebelum menikah. Saya sebelum rekaman ini sudah riset
sudah bertanya ke banyak orang, rasa takut sebelum menikah, perasaan gundah gulana sebelum menikah. Mungkin di sini bunda-bunda yang sudah menikah, andai kata saya boleh bertanya, sebelum menikah, sebulan atau 2 bulan, perasaan apa yang bunda-bunda rasakan? Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah rasa takut, ketar-ketir, ngeri-ngeri sedap engko nek di apa-apa noro bojone? Saya seorang pria, teman-teman yang saya tanya ada yang pria, ada yang wanita. Yang pria menjawab ada rasa takut. Ada rasa takut apabila tidak mampu membahagiakan istrinya. Apabila suatu hari nanti tersandung masalah ekonomi atau apapun itu, ada perasaan rasa takut. Saya tanya ke istri saya, cintaku, dulu bagaimana perasaan sebelum menikah dengan saya? Ada sedikit sekali perasaan takut, sedikit. Setelah itu dia biasa-biasa saja, karena dia sudah menantikan momen itu. Saat itu dia menikah di umur 32 dengan usia yang benar-benar sangat matang. Itulah alasannya kenapa dia mengalami sedikit saja ketakutan. Sedangkan teman-teman Pak Agus yang wanita, yang menikahnya di umur di bawah 30, itu ada perasaan takut, tapi juga sama, hanya sedikit saja. Setelah itu mereka lupa karena bahagia dan juga deg-degan. Bahagia dan juga deg-degan lek mergo arep nikah. Engko acarane seperti apa, bla 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 bla. Itu di bayangan kaum Hawa. Boleh dipungkiri, boleh tidak. Tapi teman Pak Agus yang bisa saya ajak komunikasi menjawab, ya malah mikir no acarane. Nek cowok ono rasa wedine. Nah, bunda-bunda silahkan tulis di kolom komentar. Saya lanjutkan penjelasannya ini. Dari tanggal 15 Juni kemarin, 15 Juni ini, Cutsiva itu menyukai semua hal tentang pernikahan, mulai dari baju, fitting, make up, rumah, kehidupan berumah tangga setelah menikah. Bahkan sing agak sedikit membuat saya kaget adalah dia belajar bagaimana mempelajari psikologis anak. Yang membuat saya deg-degan pada saat ingin membuat video ini adalah apakah sebentar lagi Cutsiva akan menikah? Sedekat itukah waktunya? Itu yang membuat saya benar-benar berdebar-debar. Saya tidak mencari tahu siapa yang akan menikahinya. Bunda-bunda bisa memperkirakan sendiri siapa orang yang baru tergila-gila bahagia dan baru berupaya mendapatkan Cutsiva. Tapi di sini saya baru mencoba memahami apa yang dirasakan oleh Cutsiva. Sedekat itukah
apa caranya. Ada pembahasan lagi yang membuat saya lebih ketar-ketir lagi, Mom. Tapi mungkin malam nanti. Jantungku dak-dik-duk der tenan. Ini seperti sudah tidak lama lagi. Data-datanya terlalu fakta, terlalu ini loh. Bahkan untuk saya bilang, itu kan cuma postingan saja yang disukai oleh Siva tanpa alasan. Itu bisa. Tapi hanya 1% yang saya sisakan. 99% seluruh data menunjukkan sebentar lagi Siva akan menikah. Masya Allah. Rasanya mesti seneng Apple pun. Bunda-bunda fans Siva. Tapi mosok sih wis ending. Mosok sih ya. Tetap saja saya harus menunjukkan data-datanya, karena malam nanti walaupun mungkin saya sudah ngantuk, ada hal yang harus saya sampaikan. Semoga saja kuat, semoga saja paling mentok andai kata wis gak kuat, akan saya rekam layar dulu datanya, rekaman layarnya. Karena buktinya hanya bisa ditunjukkan lewat IGS saja. Mungkin kita ketemu lagi besok. Aku yakin nanti baru sholat isya ler-leran aku. Masya Allah. Oke, benar-benar itu kesimpulan saya berdasarkan data-data. Sepertinya Siva akan menikah. Dan ini adalah perwujudan dari perasaan dia yang mengalami rasa sedikit takut sebelum menikah. Kita ke data-data. Halo bunda-bunda, iki Pak Agus lek rekaman sampai jam 17.00 Selasa 24 Juni 2025. Video ini merupakan data-data dari apa yang saya sampaikan tadi. Semuanya tak taruh di Instagram, ada di IGS ku. Kenangan 14 Juni ini bukan, ini sing kenangan-kenangan saja. Sing kemarin wis pernah tak bahas. Tapi aku ingin meyakinkan diri sebelum tadi rekaman. Oke, ini postingannya pakai bahasa Inggris. 3 hari yang lalu like posting. Jadi pasti masih bisa kita lihat data-data ini. 3 hari yang lalu yang memnya pakai bahasa Inggris, yang menyukai Siva Hana Salsabila Le Alma, Siva asli. Terus kenapa ini aku tidak bisa menyebutnya hanya sebuah postingan yang disukai Siva saja, hanya disukai tanpa arti. Ini 2 hari yang lalu, tentang sebuah upaya untuk bisa menguatkan pasangannya. Sudah mau menyerah, tapi semangat lagi karena pasangannya.
Ini sepertinya tadi udah tak bahas tadi pagi ya Mam ya. Oke. Iki 1 hari yang lalu pakai bahasa Inggris tentang make up, tapi tak screenshot wedding yang disukai oleh Cut Siva, bahasa Inggris ini. Artinya ini, ketika saya bilang saya merias pengantin dengan cara kuno, yang saya maksud adalah seperti ini. Ini baru 1 hari, beneran 1 hari. 1 hari yang lalu. Kayak sehari ini nyukai Cut Siva Le Alma ya Mam ya, asli tentang mua ini koyok tata rias pengantin kayak sedino. Diriku pun ini tentang iki 1 hari juga, 1 hari yang lalu, tentang bagaimana nek duwe anak. Ini wis membayangkan sampai segitunya. Ini tentang berkuda, tentang rindu. Ini kasus Facebook. Ini yang ingin saya bicarakan, tapi belum mampu. Mungkin nanti malam atau besok. Bismillahirrahmanirrahim. Lancarkanlah langkahku, lancarkanlah jalan pikiranku, lancarkanlah ucapanku. Pelan-pelan saja, tarik nafas, cerita apa adanya dari apa yang aku lihat. Semudah itu, senyum dan yes. Karena saya belum mampu menceritakan yang ini, yang Mbok Ne Agila ini. Cek deg-degan Tingapura. Nanti kita bahas. Ini kenangan 16 Juni. 16 ini tentang anak, psikologis anak, ini tentang psikologis anak. Aku pernah membahasnya, bunda-bunda ya tahu data-datanya. Ini tentang orang tua, ini tentang fotografer, ini perasaan sebelum menikah yang tak taruh di depan tadi. Ini tentang acara pernikahannya, ini setelah menikah kehidupannya seperti apa, ini rumah yang diinginkan oleh Cut Siva, ini baju yang diinginkan oleh Cut Siva, ini undangan yang diinginkan oleh Cut Siva, dan ini adalah postingan yang baru saja saya bacakan tentang perasaan seseorang yang merasakan sedikit rasa takut sebelum menikah. Semua berita fakta nyata. Kali ini tidak ada pertanyaan untuk di akhir video. Tapi andai kata boleh untuk memperkuat video ini, perasaannya bunda-bunda sebelum menikah, apakah ada rasa takut walaupun secuil seperti di dalam kata-kata mutiara ini? Dan andai kata semuanya itu benar, apakah waktunya sudah sedekat ini pun? Oke, itu dulu yang baru bisa saya sampaikan. Ini kabar yang benar-benar membuat saya berdebar-debar. Tapi saya bisa menjamin satu hal. Andai kata ini hanya sebuah postingan saja, saya jamin ini tidak akan konsisten. Ini tidak akan konsisten. Ini akan berubah. Cut Siva akan menyukai hal yang lain selain pernikahan. Hal ini pernah saya sampaikan di tanggal 12 sebelum semua ini terjadi. Saya menyampaikan kalau memang ini benar tentang Zikri Daulay, semua akan konsisten setiap harinya. Wes ngono ya Mam ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perasaan rasa takut dari seorang Cut Siva sebelum menikah.